room tour di rumahnya. Kita akan melihat nanti seperti apa kegiatan sehari-hari. Di Diki Bujang Pekanbaru tahun 2017. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video pada YouTube channel Tourism Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Albar. Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah di rumah aja. Di rumah aja. Corona ya. Di rumah aja. Ya. Iya benar. Di rumah aja. Rebahan aja sekarang. Rebahan aja ya. Iya. Okay. Langsung kita ke dalam aja. Yaudah, yuk kita. Di Ibra Diki. Benar. Gimana? Apa tuh? Kesehariannya? Ya di rumah aja. Sibuk Bang. ngapain aja? Kita lagi ngendal usaha sedikit. Karena corona ini kan bisnis online lebih lancar ya. Lancar online ya Iya, sekarang ya. sekarang lebih banyak. Sekarang apa-apa tuh online. Iya benar, semua Lebih online. mudah melalui online. Benar sekali. Jangkauannya luas. Tapi menurut Diki sendiri gimana sih hal seperti itu menanggapinya? Bagus sih sebenarnya Bang dengan yang adanya bisnis online seperti itu. Jadi kita mempunyai kesibukan sendiri di rumah ya. Jadi nggak diam aja di rumah. Apalagi nih yang udah kena PHK kan pastinya harus muter otak balik otak nih. Nah harus nyari pendapatan lagi dari apa ya? Kalau bisa usaha kan. Oke. Salah satu usaha yang Diki jalani apa? Sekarang lagi fokus ke kuliner yang namanya roti jala. Roti jala itu Ya, roti yang jala. sering diiniin orang pada saat acara pesta, acara Benar. Nah, keluargaan ya. betul. Itu sudah berapa lama? Itu dari 2015. 2015. Oh. Nah, jadi berpikirnya dulu kita taunya roti jala tadi yang kata Abang kan cuma di tempat nikah. Cuma jumpanya Sabtu Minggu lah istilahnya ya. Nah, kita mau buat gimana orang bisa nikmatin setiap hari bisa gitu. Tapi pada setiap saat dibutuhkan. Nah, gitu. Okay. Nah, tapi mungkin karena musim corona dan puasa juga, di bulan puasa ini nggak ready setiap hari sih kalau kita buatnya. Lebih ke pre-order. Jadi berapa di order akan dibuatkan? Iya, lebih ke nentuin tanggalnya sih. Tanggal 9 kita buka pre-order bebas mau berapa aja. Hari ini tidak produksi? Baru semalam selesai produksi. Semalam ya? Iya. Kita nggak bisa lihat dong. Iya baru semalam kita pre-ordernya. Untuk membuka lagi profil dari Diki, yang mana kita tahu Diki adalah merupakan bujang beliau ya. Ya, Bujang Pekanbaru gitu kan. Bujang Pekanbaru. Ibu kota Riau. Ya. Bujang Pekanbaru 2017. 17. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi dulu 2017 tuh sama sekali nggak pernah tahu apa itu bujang darah. Jadi nggak tahu yang namanya duta-dutaan, pejen-pejenan itu nggak tahu. Jadi ada satu hari itu dari Ikatan Bujang Darah Pekanbaru itu ada yang roadshow ke UIR. Nah mereka ngadain roadshow untuk pemilihan mereka. Pas pula mereka kerjasama dengan BEM UIR. Nah waktu 2017 lagi aktif-aktifnya sebagai mahasiswa di organisasi ya. Nah kebetulan kemarin itu PLT Menteri juga di BEM UIR. Nah disuruh daftar nih sama kawan. Nah nolak nggak mau ikut. Apa itu motivasi kawan itu menyuruh Diki daftar bujang itu apa? Nah nggak tahu juga dia alasannya apa. Yang penting dia selesai roadshow dia datang ke sekre dia bilang daftar ya Ki katanya, wakili BEM katanya. Nah dia bilang wakili BEM nggak mau nolak, akhirnya dia nyiapin sendiri. Yang formulirnya segala macam dia ngisi segala macam, foto dia screenshot dari Instagram dia cetak sendiri, dia yang daftarin. Dia hanya laporan aja gitu. Iya dia laporin, lu udah didaftarin besok datang ya seleksi katanya. Jadi mau tak mau terima ya? Mau datang juga akhirnya, itu ikutin aja, nggak ada belajar sama sekali, nggak tahu Pekanbaru itu apa, pariwisatannya apa aja. Nah, ikut ternyata lolos jadi finalis. Dan alhamdulillah kemarin juara juga ini, juara 1 kan di Pekanbaru dan wakil Pekanbaru ke Riau. Diki selanjutnya saya mau izin. Iya. Kita akan beruntur. Oh boleh. Akan membahas mengenai Diki lebih jauh lagi. Boleh. Seperti penghargaan yang didapatkan. Boleh. Dan lain sebagainya.
Bisa ya? Bisa, langsung ke kamar aja kita berarti. Saat ini kita menuju ke kamarnya Diki. Tempat bersemedi ya. Tapi sebelumnya udah ada yang buat seperti ini ya? Sebelumnya kalau masuk sampai ke kamar belum sih. Belum ya? Belum. Oh, berarti ini perdana yang masuk ke kamar. Iya, ya? masuk kamar nih perdana. Oh, thank you loh. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kamarnya Diki. Iya, Diki. Ya, Bujang Pekanbaru 2017. Oke, kita langsung aja Diki ke penghargaan yang Diki dapatkan semasa menjadi Bujang Pekanbaru 2017. Iya. Apa aja Diki? Itu ada selempangnya pastinya kan. Bisa dilihat? Boleh. Ini udah lama nggak pakai, udah berdebu ini. Ya? Nah, Wow. nih selempang Bujang Pekanbaru Bangga banget 2017. saya dapat ini ya. Ya, rasa nggak yakin aja sih bisa Gimana dapat. sih cara pakai ini ya? Sebelah sini. Sebelah sini. Seperti ini? Ya, benar. Wow. Wah, ini udah langsung jadi Bujang Pekanbaru 2020. Tapi nggak mungkin lah ya, kan tingginya nggak Mungkin. sejajar kan? Duta pariwisata kan Kan nggak ada tingginya tinggi. ada syarat. Tingginya ada syarat, tapi kan ada nilai yang lain. Oh seperti itu? Iya, ada penilaian yang lain. Kayak gini ya? Ya, benar. Wow. Ini udah jadi langsung. Oke, mantap ya. Oke, selain ini apa lagi? Pernah wakili Kota Pekanbaru di ajang pemilihan Bujang Dara Provinsi Riau. Cuma belum dapat apa-apa, belum bisa membanggakan Kota Pekanbaru sih. Cuma kemarin Apa ini pertanda apa? ini tanda finalis sih. Finalis. Iya, lagi. finalisnya kan juga dapat ini kayak gini juga. Finalis, oke. Nah, kalau di Kota Pekanbaru ini finalisnya juaranya dapat selempang emas. Oke. Nah, kalau di Riau cuma dapat finalis silver aja. Oke. Nah, belum. Selain ini apa lagi? Sejauh ini belum pernah ikut dutaan, lebih ke banyak olahraga sih. Olahraga. Iya, Selain- bola ya. Lebih banyak ke sepak bola. Oke. Dapat juara di bola, cuma medalinya udah pada kemana-mana. Tidak disimpan ya. Iya. Ini apanya? Itu pialanya dari Pialanya. juara satu Nah, kemarin. ini bisa dilihat guys. Ini pialanya. Iya. Bertuliskan Bujang Dara Pekanbaru tahun 2017, pemenang 1 Bujang ya. Iya. Ini darahnya ketika itu siapa? Darahnya Utari Ferdiani yang punya jingga oleh-oleh di Oh, simpang 3 iya itu. ya. Iya. Kenapa bisa kompak gitu? Diki Batijala? Ya mungkin Satu karena udah dapat pengetahuannya dari karantina kan untuk Iya. mempromosikan, jadi pada terbuka untuk usaha semua. Oke. Ini sertifikat? Itu sertifikat pemenang Bisa sakit dilihat ya. kemarin. Nah ini sertifikatnya guys. Sertifikatnya sebelahnya itu foto Sebelumnya foto ketika pada masa Abdi. Wah, itu Masa lagi Abdi. masih kurus-kurusnya. Oke. Oke, Diki, sekarang saya ingin kamu ceritakan bagaimana masa-masa ketika kamu mengikuti karantina itu, apa yang dipelajari, bagaimana, silakan. Waktu karantina kita banyak dikasih edukasi pastinya kan, mulai dari pemerintahan, mulai dari pariwisata, kebudayaan, sampai orang lam turun ngasih tahu cara pakainya bagus dan benar gimana, sampai kita dikasih tahu untuk Instagram itu harus seperti apa, jaga sopan santun, karena kita di Duta Pariwisata dibilang mukanya anak muda Pekanbaru, Oke. jadi jangan malu-maluin Pekanbaru. Bicara aja harus diatur gitu ya. Iya, bicara harus diatur, jadi omong-omongan itu harus memang Harus gimana sih ditata. berbicara seorang bujang itu gimana sih? Nah, kalau bujang kita memang Pekanbaru itu lebih bilang bujang harus tegas, Harus tegas, dara harus anggun, harus anggun. jangan terbalik. Oke. Ini kan kebanyakan bujangnya yang anggun, Oh, darahnya yang tegas. Nah, Nah, itu yang tidak boleh. Dan lebih Pekanbaru lebih kita tekankan seperti itu. meskipun bicaranya tidak seperti itu awalnya, tapi dibuat-buat seperti itu nggak apa-apa juga. Sebenarnya kalau untuk komunikasi sendiri itu nanti diajarin. Nah, lambat laun ketika kita di karantina sampai malam final nanti mereka sudah terbiasa untuk Oh, komunikasi sudah depan terbiasa. orang ramai. Iya benar. Oke. Makanya kita alumni kita ada yang jadi wartawan, ada yang jadi pembawa berita, ada yang jadi MC. Nah, seperti itu. Selain itu apa lagi Diki? Di karantina selain itu kita juga ada kunjungan sponsor-sponsor. Seperti Sepertinya kita kasih parfum. Kita di sana belajar tentang bagaimana bau badan paling penting. Nah, masuk Duta Pariwisata harus bau badannya harus wangi dong. Nah, jangan bau badan gitu kan. Nanti wisatawan yang datang jumpa kita malah nggak betah dia dengan bau kita.
Nah itu di sana dikasih edukasi untuk di luar ruangan vakumnya apa, di dalam ruangan vakumnya apa. Nah lalu kita ada ke Peter Shelley Kitchen. Di sana kebetulan yang punya Peter Shelley itu alumni kita. Iya. Ya, Bang Oka itu alumni kita. Di sana kita table manner, gimana cara makan di depan pejabat. Nah itu kita diajarin juga. Nah lalu kita juga ada ke Elvis Factory. Kita di sana ada plating class. Itu untuk melatih kekompakan kita dengan pasangan. Jadi kan penilaiannya itu kan selama perkarantina kita harus sepasang nih, tapi tekan dengan jarak gitu. Nah karena dari penilaiannya per pasang. Penilaiannya pribadi, tapi juga dilihat bagaimana kita bisa kekompakan dia, benar kekompakannya dengan pasangannya juga gitu. Berarti harus dapat dong ya chemistry. Harus dapat feel-nya. Harus dapat feel-nya, tapi tidak boleh dekat, itu masalahnya. Gimana? Kenapa tidak boleh dekat? Karena kan kita dari dalamnya juga ditekankan bahwa kita jangan bisa terlalu dekat dengan darah. Kadang kan kita pernah lihat nih duta-duta yang lain ada pakai gandengan-gandengan. Nah itu kita dilarang. Itu dilarang. Karena kan kita bujang darah identik Melayu, Melayu identik Islam. Jadi lebih kedepankan itu ya? Iya, lebih ketekankan itunya. Jadi kita mau dekat juga harus ada ketentuannya, kita mau bantu juga harus ada ketentuannya. Diki sudah pernah menghandle apa aja sih? Untuk acara? Bukan, maksudnya tadi kan ada wisatawan datang gitu. Oh ya? Wisatawan dari mana? Karena saya pernah di Riau, jadi saya udah tahu beberapa untuk sejarah di Riau-nya. Ini saya letak lagi lah ya? Boleh. Nanti malah yang punya. Udah lama nggak dipakai. Oke, kita kembali ke topik pembahasan tadi. Bagaimana pada saat Diki membawa tamu yang datang seperti yang tadi Diki sampaikan? Nah, kalau kita dari Bujang Darah Riau karena sudah dapat wawasan tentang Riau-nya sedikitnya, karena Abi juga memang Diki. Nah, karena Diki memang cuma prioritasnya Pekanbaru aja mungkin ya, karena nggak sampai nih Rokanhulu nggak sampai nih, lebih ke Pekan Sekawan sih yang ambilnya. Pekanbaru kan pas ya Pelawat. Nah lebih ke dalam ini tuh, karena kalau ada wisatawan biasanya kita Diki pernah kerja di CBC Bandara. Selama 1 tahun waktu penjabatan di Riau. Nah jadi pernah dapat turis dari Malaysia. Nah dia turis yang backpacker, jadi dia kesini nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Yang penting datang aja dulu. Nah dia pas pula di sana ada tempatnya, dia bertanya, saya mau pergi liburan. Tapi mau nginap di Pekanbaru. Dia udah tahu tujuannya? Dia tujuannya tidak tahu. Kemana? Nggak tahu. Tapi dia pengen liburan di Pekanbaru, maksudnya tinggalnya di Pekanbaru aja. Perginya bebas kemana. Nah, dikiranya dalam waktu itu? Ya, waktu itu kebetulan dia pengen jadi tour guide, tapi tour guide dia yang nentuin waktu. Oh gitu. Nah, biasanya kalau kita tour guide kan jam 8 harus standby ya, gitu kan. Kita yang nentuin. Ya, kalau sekarang enggak. Gitu. Kita yang nunggu dia. Oh gitu. Kita nunggu di lobinya, serah dia mau datang jam berapa turun lobi. Kita ngikutin. Itu asli Malaysia ya? Iya, itu asli Malaysia. Nah, jadi hari pertama saya ajak ke Candi Muara Takus Ulu Kasok. Itu aja. Jadi pulang hari. Berangkat dari situ. Pada saat itu Diki sendiri yang menghandle kah atau di sana udah ada guide lokal yang menunggu? Nggak ada dari sini menghandle, karena kan udah dari Bujang Darah Riau. Oh gitu. Nah jadi udah tahu sedikit tentang di sananya. Nah jadi udah tahu juga nama. Berapa orang sih setelahnya? 4 orang cuma. 4 orang? Iya, bapak, ibu, anak 2. Oh jadi menggunakan apa waktu itu? Sewa mobil. Sewa mobil harian. Ya? Iya, sewa mobil harian yang udah ada supirnya. Nah, jadi berarti itu kesempatan dong bagi seorang duta pariwisata ya, datang orang yang dari luar ya, datang wisatawan dari luar. Itu kesempatan bagi seorang duta pariwisata menjelaskan, memperkenalkan. Betul sekali. Ya, kekayaan dari Riau sendiri. Benar, karena kan mereka nggak tahu nih Candi Muara Takus candi apaan nih, keunikannya apa gitu. Nah, pada saat itu Diki langsung aktif menjelaskan secara santuy ya. Iya, kan di Candi Muara Takusnya juga ada bapak yang kita kenal. Nah, jadi itu guide lokal itu ya. Iya, guide lokal yang memang tugasnya di sana. Iya, bukan duta pariwisata. Benar-benar. Nah, jadi memang nanti kita cuma ceritain Candi Muara Takus itu seperti apa gitu. Tapi nanti pada sana kita kasih bapaknya lagi, karena bapaknya lebih paham kan. Kalau kita jelasin malah kena denda aja kita. Iya benar, jangan sok ngerti juga kita ya. Paling lebih ke hal utama-utamanya aja sih Muara Takus. Ulu Kasok juga seperti itu. Berapa hari mereka waktu itu ininya? Mereka kalau di Pekanbaru ya? City Tour 3 hari 2 malam cuma. 3 hari 2 malam. Itu menginap di mana Ki? Mereka menginap di Batik.
Di Batik Hotel. Batik Hotel. Dekat situ ya. Iya, kebetulan mereka minta yang dekat-dekat bandara aja. Oke. Mereka pas gua belanjanya di sebelah Napoleon. Oke. Nah, belanjanya di situ-situ aja. Jadi mereka enak ya, dekat ya kata dia. Tapi selama baru 3 hari 2 malam itu Diki stay. Tapi lebih ke jalannya aja sih, jalan paginya mereka ke Kampar, terus balik lagi mereka makan, siap makan mereka balik hotel. Nah nanti mereka nggak tahu malamnya ngapain sama keluarganya. Itu free program ya? Iya free mereka sih. Dan besoknya mereka minta lagi kemana, ngajakin ke Siak. Pulang hari itu aja, hari terakhir baru kita ajakin ke Pasar Bawah, yang dekat-dekat sini aja. Iya, baru mereka balik. Itu senang mereka. Kemarin lumayan sih dapat berapa ya, kasih nominal nggak ya? Nggak usah, tapi lumayan sih dapat dari mereka. Itu dari tips ya? Iya, tips. Itu diberikan tips. Itu di luar dari gaji apa sih? Uang pokok yang didapat dari melayani mereka? Nggak ada sih, uang pokok untuk melayani mereka nggak ada. Jadi itu nah distribusi bandara itu kan kita juga seperti kayak pengabdian sih samanya Duta Pariwisata Riau gitu kan. Kita inilah saatnya wawasan yang kita di karantina itu kita uji langsung ke orang langsung, ke wisatawan langsung. Nah kebetulan waktu itu ada itu, maka minta gantikan sama kawan selama 3 hari itu kita ambil ini dong gitu. Nah ternyata mereka suka dan alhamdulillah itu terakhir sih. Habis itu nggak ada lagi karena udah habis pengabdian. Oke Diki, sekarang kita udah pindah tempat nih. Iya. Thank you ya. Iya boleh. Mau tidur mau kayang juga boleh. Oke. Sekarang mengenai apa sih gitu loh kegiatan selanjutnya ke depannya yang akan disusun, yang akan dicanangkan oleh Ikatan Bujang Dara Pekanbaru selanjutnya. Nah, mungkin karena lagi pandemi COVID nih ya Bang ya. Nah, kita lagi buat program sosial sih, lebih ke bagi-bagiin sembako. Nah, itu pun dananya memang murni kita open donasi. Gitu. Umum ya? Umum. Jadi siapapun boleh. Ya dalam bentuk apapun. Nah kebetulan sampai hari ini kita udah. Apa itu dalam bentuk apapun apa? Kue misalnya, kita juga dapat kue dari Araya Cake. Nah mereka ingin donasiin kue aja nih, minta tolong. Ya. Nah mungkin nanti ada yang dari baju bekas, kita terima juga. Apapun itu yang mau didonasikan kita terima. Nanti kita salurkan. Nah jadi sekarang kita kegiatan. Itu kapan kita rencana akan diselenggarakan? Tanggal 14 kita sudah bakal bagi-bagiin sembako. Ya, sekarang udah masa ini ya? Iya, sekarang masih masa untuk open donasinya. Dan alhamdulillah udah terkumpul 5.060.000. Ya, itu murni dari umum semuanya. Luar biasa juga ya, antusias masyarakat. Iya, benar. Plus 30 pack kue dari Araya Cake. Oke, selain itu? Selain itu kita masih jalan, belum update lagi termasuk hari ini. Itu dari mana itu? Bisa motivasi itu dapatnya dari mana melakukan hal itu? Nah kebetulan kalau untuk program sosial itu kita sebenarnya tiap tahun ada. Nah cuma tahun ini karena memang lebih kan pandemi ya. Nah kita lebih lihat perekonomian mulai dari bantuan, kayaknya bantuan dari pemerintah belum cukup. Bantuan dari kawan-kawan yang lain belum cukup. Kita lebih pengen cari bantuan. Jadi itu saya belum cukup ya? Belum cukup. Sebenarnya sudah ada, cuma kan untuk seminggu mungkin, cuma 2 minggu. Nah jadi kita memang punya inisiatif, kita buatlah menjelang Lebaran. Nah pasti orang butuh nih menjelang Lebaran gitu kan, karena orang banyak yang di PHK gitu kan. Nah jadi kita buat kegiatan sosialnya, dan itu tadi kita lebih ke tanya ke netizen yang ada di Instagram. Kita lebih nanya, coba send location siapa sih orang-orang yang bisa membutuhkan gitu. Orang jadi yang membutuhkan. Dapat informasi orang yang berhak menerimanya dari netizen sendiri. Tidak ikatan yang mencari juga. Iya, karena kalau kita misalnya bagiin di tepi jalan, mungkin kurang tepat sasaran. Mungkin ada kayak kemarin kita baru dengar di Panam ada yang pingsan tepi jalan ya di hotel itu karena dia nggak makan katanya kan. Nah itu kan adalah orang-orang yang misalnya yang butuh tapi belum dapat gitu. Nah yang tahu itu siapa? Tetangganya pasti kan. Nah itu kita butuh informasi itu. Sejauh ini kita udah dapat, terakhir ada 10 orang sih kita udah dapat, udah desain lokasinya. Itu bakal kita kasih nanti di tanggal 15. Itu udah fix data juga udah di tangan gitu. Udah data di tangan, lokasi udah di tangan, nama bapaknya sudah di tangan, tinggal kita ke tempat aja. Oke. Betul-betul orang yang butuhkan. Nah untuk hari keduanya tanggal 16 kita mau bagi-bagi takjil untuk pengendara motor gitu, tapi dengan SOP-nya pastinya kan, dengan sarung tangan, masker gitu. Kita mau bagi-bagiin takjil. Hari ketiganya baru kita bagi-bagiin makan nasi kotak.
untuk mengadakan itu? Mengadakan itu dari ikatan. Dari ikatan sendiri? Dari ikatan sendiri. Itu nol. Kita tidak ada pakai anggaran pemerintah. Tapi sponsor pasti banyak. Itu sponsor. Itu tadi kayak tempat kita sponsor. Kayak uang hadiah semuanya itu sponsor. Kita murni semua dari nol. Itu apa lagi tuh motivasinya mengadakan itu? Kita agar yang pertama paling penting mungkin jujurnya itu kita nyari regenerasi. Bibit-bibitnya. Benar, bibit-bibitnya. Karena kan yang nanti yang bakal gantiin kita mereka. Karena tamat SMA kan mereka bakal bisa ngikutin Bujang Dara Pekanbaru. Nah, kita butuh regenerasi. Yang kedua kita promosi sih bahwa pakaian Melayu yang benar seperti ini. Nah, pariwisata Pekanbaru seperti ini. Jadi mereka juga moto dan tujuannya itu ya. Iya, jadi mereka berada di sini. Karena mereka juga akhirnya tertantang nih. Oh, ternyata Pekanbaru punya istana ya. Ternyata Pekanbaru seperti ini ya gitu. Jadi mereka terbuka wawasannya. Itu syaratnya apa aja sih? Syaratnya? Nah, yang penting mereka SMA. SMA. Usia? Usia mereka tidak. Yang penting SMA. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya itu aja sih. Syaratnya cuma SMA. Apa ada syarat khusus lainnya seperti tinggi badan? Nggak ada. Nggak boleh hitam, nggak boleh dekil gitu? Nggak ada. Biasanya kan Bujang Dara harus bersih ya? Bersih itu nanti kita bisa aja. Bisa dipoles ya? Bisa dipoles. Yang penting niat. Yang utama itu sih niat sebenarnya. Karena kita butuh orang-orang yang memang loyalitas dan totalitas tentang pariwisata. Kalau untuk fisik kita bisa ubah. Bisa ya? Iya. Oke, Bujang Dara Kecil tadi ya? Iya, itu sudah dilaksanakan, pernah dilaksanakan sekali ya? Kita pertama kali ngadain 2016. 2016. Itu dari ikatan juga? Iya, itu murni dari ikatan. 16, 17, 18, 19 sampai yang 2020 ini insya Allah kalau pandemi udah selesai. Nah, kebetulan Bujang Dara Kecil pertama kali yang ngadain Pekanbaru. Nah, di 2017-nya baru ikut tuh Lawan, Bung Kalis dan nanti baru ikut. Jadi memang kita pertama kali yang ngadain Bujang Dara Kecil. Jadi untuk Riau sendiri belum ya? Riau belum ada. Baru, setelah Pekanbaru baru? 2017-nya baru ikut Pelalawan, baru ikut Kampar. Terakhir kita lihat di 19 ada Meranti sama Bung Kalis yang ikut. Jadi kita merasa senang juga mereka ikut akhirnya. Seperti itu. Suatu kegiatan yang positif bila diikuti oleh berbagai macam ikatan lagi ya senang kita. Iya senang karena akhirnya mereka juga kebantu kan regenerasi mereka karena itu dari Diki sendiri atau forum itu yang mau dari forum IBDP-nya. Kita dapat ide itu sendiri dari siapa? Yang 2016 itu lebih ke angkatan 2016. Karena kita kan per angkatan 24 orang. Yang saya bilang tadi ada pengabdian setahun kan. Nah, jadi mereka dituntut untuk buat ide-ide kreatif. Nah, kayak Open Sembako ini itu dari 2020 angkatan terbaru. Mereka bilang, "Bang, saya mau buat Open Dara." Oke, kita fasilitasi. Oke, Diki, untuk kegiatan sembako sendiri, apa sih harapan Diki? Harapannya supaya kita lebih peduli sih. Lebih peduli supaya saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan itu memang dapat gitu. Nah, lebih tepat sasaran. Nah, kita bisa membantu sesama saudara kita juga agar mereka bisa terpenuhi. Sekarang calon yang akan udah diberikan itu calonnya ya? Iya. Masih calon ya berarti ya? Udah pasti 10 orang. 10 orang udah pasti bakal dapat. Oke. Selanjutnya bakal dicari lagi nih? Masih dalam kita masih butuh lagi karena sembako kita kurang lebih hampir 50 paket dan kita butuh lagi beberapa nama lagi yang untuk kita salurkan. Karena kalau kita salurkan di tepi jalan menurut kita kurang produktif sih. Itu semua turun besok atau gimana? Kita nanti kita bakal bagi-bagi. Karena kan SOP juga dari pemerintahnya tidak boleh ada keramaian. Nah, paling satu rumah nanti yang datang 3 orang. Dan itu tahun ini kita wajibkan sama orang konten, karena kita punya orang kontennya juga. Kita wajibkan boleh didokumentasikan dalam bentuk video. Tapi dengan syarat waktu pembagian muka yang dibagi jangan dilihatkan. Yang menerima itu? Yang menerima. Jadi dengan alasan kita menjaga orang yang menerima. Karena kan kita menjaga martabat mereka juga. Mereka memang sedang susah, tapi jangan membuat mereka merasa terhina lah istilahnya gitu kan, nerima gitu. Iya gitu kan, merasa kayak gimana gitu rasanya. Jadi kita bilang boleh kalau mau nampak diblurkan muka. Kalau enggak tolong dipotong. Kita mau berbagi itu hanya bukti bahwa donasi tadi memang untuk itu. Bukti aja sebenarnya untuk kita kan. Kalau dari ikatan ini sendiri apa kegiatan nanti yang dilakukan itu ada laporannya nggak sih ke dinas pariwisata? Nggak ada, karena kan murni
ini program dari IBDP. Iya benar. Nah, tapi kita nggak akan ada Dispar. Nah, kalau dari dinas sendiri bakal mendukung aja sama positif. Iya, mereka cuma kasih tahu ada kegiatan mah ya gitu aja. Kalau tidak berhubungan dengan anggaran dinas tidak perlu dilakukan. Yang penting positif, itu intinya. Nanti setelah itu baru akan diadakan program bujang darah kecil. Insya Allah kalau pandemi udah selesai, kita bakal adain bujang darah kecil. Bisa? Oke. Buat adik-adik semua yang ada di luar sana, kembali lagi kita ingatkan, jangan keluar rumah, tetap di rumah aja. Kalaupun ada hal penting, mau keluar rumah, jangan lupa gunain masker, yaitu masker kain ya, jangan masker medis, karena memang medis kita sangat membutuhkan masker-masker tersebut. Nah, jangan lupa pakai hand sanitizer kalau sudah keluar rumah, karena virus corona itu sangat berbahaya adik-adik. Mungkin adik-adiknya sendiri nggak merasa virus itu udah ada di tubuh, karena mungkin imun adik lebih kuat ya bang ya. Iya, nah tapi tiba di rumah ada orang tua kita yang dua di sana mungkin udah sakit atau apa segala macam. Nah virus itu lebih gampang masuk ke orang tua kita melalui kita adik-adik. Nah jadi kalau tidak ada hal penting jangan keluar rumah, dan juga kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Tidak memberikan tugas yang mereka tidak belajar. Betul-betul. Nah itu bagaimana itu menurut kamu? Nah buat adik-adik juga PR yang diberikan oleh guru itu adalah ilmu yang sangat berguna sebenarnya. Nah itu dengan mengerjakan PR sendiri kalian belajar secara otodidak, secara tidak langsung. Nah itu nanti tinggal gampang kalau menjelang ujian, tinggal diulang-ulangi aja sama gurunya gitu ya. Nah karena guru ngasih PR itu bukan tanpa alasan, pasti alasannya baik ya Pak ya guru. Ini contohnya Pak guru kita kan, pasti ngasih PR itu ada alasan baiknya. Jadi jangan disia-siakan waktu untuk ngerjain PR. Kalau bisa hari ini siap lebih bagus, karena besok udah bisa free waktunya. Nah lebih cepat lebih baik sebenarnya. Nah seperti itu sih.